Business is my hobby. Mitra itu balik modal, pesaingnya sangat luar biasa banyak ya Mas ya. Halo Vira, apa kabar? Halo Mas Safa, alhamdulillah baik. Oke, thank you nih sudah hadir ke studio kita. Kita pengen ngobrol, pengen ngulik-ngulik usahanya. Ya, supaya bisa menginspirasi teman-teman yang nonton channel ini, supaya mereka setelah lulus atau pengen punya usaha bisa melihat Vira. Oke. Nah, kita pengen tanya-tanya nih Mbak Vira. Usahanya sekarang apa nih yang lagi sibuk nih sekarang? Kalau ngomongin usaha sih, kalau yang pokok sih saya usahanya prekju. Oke. Cuman ada sampingan juga. Sampingannya ada beberapa sih yang di bidang kuliner juga ada. Terus yang lagi hits sekarang juga ada tanaman. Tanaman? Iya. Oh, iya. Oke, kita ngobrolin prekju dulu ya. Apa sih prekju? Prekju itu sebenarnya ayam geprek keju. Terus kita jadiin brand, jadi Prekju YK. YK singkatannya dari Yogyakarta. Prekju, ayam Geprek keju. Yogyakarta. Nah, pertanyaannya gini Vira, kan ayam geprek udah banyak ya? Pemain ayam juga sudah banyak nih di Jogja, apalagi di Indonesia ya. Kenapa pilih ayam geprek? Karena hobi saya. Hobi? Jadi ayam geprek itu menu favorit saya. Oh gitu? Iya. Senang makan ayam berarti ya? Senang makan ayam sama senang makan keju. Sama kayak saya. Kalau saya sih suka keju, jadi nggak cuma ayam aja yang dikasih keju, jadi kayak makan tempe pakai keju, terus dulu kan waktu kuliah suka ke burjo ya, tahu burjo kan? Iya tahu, anak kuliah pasti anak tahu. Pada zamannya itu burjo itu ke burjo, terus beli Indomie, nanti bawa keju sama bawa parutan keju, sampai burjonya tuh sampai bengong, buat apa teh kayak gitu, buat makan saya gituin, jadi makan Indomie dikasih taburan keju kan, kalau dulu kan masih tabu ya kayak gitu, terus sampai A-nya tuh sampai bengong, emang enak kayak gitu. Jadi suka apa sambal kasih keju, apa kasih keju. Sambal kasih keju. Ya. Gimana tuh rasanya? Dicoba aja Mas. Oke, lalu dari ayam itu pengen punya usaha ayam gimana ceritanya? Kalau usaha prekju itu sebenarnya bukan usaha yang kita apa ya. Jadi itu kayak yang kebetulan aja. Jadi kalau buat saya itu business is my hobby. Jadi business is my hobby. Iya, bisnis itu terlahir dari hobi saya. Kalau dari kecil kan dulu kan suka jualan-jualan waktu kecil, waktu masih sekolah SD itu kan sama orang tua nggak pernah dikasih uang jajan nih. Terus sukanya dibawain bekal. Nah, tapi saya kan pengen jajan nih. Terus suka gini, gimana caranya aku bisa jajan, tapi aku nggak punya duit nih. Nah, akhirnya kita jual nih makanan bekal yang dibawain orang tua, kita jual buat jajan. Nah, dari situ tuh kayak yang, jadi jiwa bisnis tuh udah lahir sejak waktu SD kayak gitu. Terus hobinya tuh kan makan nih. Saya kan hobi kulineran lah zaman dulu. Zaman masih kuliah suka jajan, suka kuliner, ada tempat tongkrongan baru kita datang. Nah, terus kenapa aku nggak bisa menghasilkan sesuatu dari hobiku ini kan? Kalau hobi makan itu kan ngeluarin duit terus nih, aku harus dapat uang dari hobi ini. Nah, kalau zaman dulu kan, kalau prekju kan dari 2014 nih, udah 6 tahun kalau tahun ini. Itu kan masih awal-awal banget food blogger dan lain sebagainya. Nah, dulu punya cita-cita pengen jadi food blogger, tapi kan keterbatasan nggak punya kamera dan lain-lain. Aduh, berarti aku harus jadi apa ini yang bisa ngasilin duit dari hobiku, dari suka makan kuliner. Tapi dulu basic awalnya itu saya online shop. Jadi apa aja dijual, dari jualan baju, terus jualan behel gigi, pokoknya jadi calo behel gigi pernah, terus jualan garskin sampai waktu opnam gitu lagi dioperasi COD garskin sampai ya bisa hidup dari online shop. Terus yang paling ini sih online shopnya baju, tapi karena mungkin bukan passion saya Mas, jadi itu modalnya habis karena saya tuh
lihat teman-teman kok bisa jadi gede, mereka buka offline store, terus aku ikut-ikutan, ikut pameran-pameran, terus tapi ya karena cuman basicnya reseller, jadi kayak kalah sama yang mereka yang modalnya gede-gede, terus akhirnya pinjem bank, terus cuman buat nutup, akhirnya nggak bisa hidup dari situ. Oke. Awal itu nyobain, yuk kita cobain ayam geprek kita jual, terus awal pertama kali tuh online, jadi kayak saya memanfaatkan media sosial, kan saya ikut grup-grup, jadi kayak grup online shop Jogja, komunitas Jogja online shop, terus komunitas muslimpreneur dan lain sebagainya. Terus waktu itu saya broadcast, terus pertama kali ikut bazar itu modal 300.000, itu pinjem almarhum eyang saya. Itu pertama kali itu masih pakai yang apa ya, Mas Safa tahu meja yang pinjem di Balai RW? Nah, meja lipat itu. Yang bisa dilipat itu ya? Ya, nah kalau orang kan kalau udah punya modal kan bikin booth yang bagus-bagus. Okay. Kalau saya pakai meja lipat, terus cobeknya pinjem punya almarhum eyang juga. Oh, ini sudah bisnis practice-nya ya? Okay. Itu tapi waktu itu double, jadi jualan baju sambil online shop-nya tetap jalan, terus nyambi itu juga di yang sebuah practice. pameran di kampus di Jogja yang ngadain kan, kalau zaman dulu hits tuh kayak bazar-bazar anak kuliahan, anak mahasiswa yang pada ngadain tuh loh. Nah itu terus udah goal banget pokoknya kalau zaman dulu tuh ikut itu tuh keren kayak gitu. Terus itu modalnya itu, terus displaynya tuh bener-bener yang cuman pakai toples yang 10.003 itu Mas. Tahu kan toples yang 10.003 itu, ayam taruh situ. Pertama kali itu stoknya 30. Okay. 30 pieces dari uang 300.000 itu. Ya alhamdulillah eventnya sepi. Cuman laku 2 pieces. Oh ya? Itu yang beli ya cuman tetangga stand. Oh. Jadi kan kita kalau dulu kan misalnya satu stand bayarnya 500.000 nih. Kita kan nggak punya modal 500.000, jadi kita satu stand joinan berempat, berlima, jadi patungan 100.000. Jualannya sambil impit-impit gitu loh. Tahu impit-impit nggak? Jadi kayak gesek-gesek gitu. Terus cuman dibeli sama tetangga-tetangga gitu. Terus akhirnya, duh gimana nih? Pas masih kuliah, dulu masih sama mantan pacar yang sekarang udah jadi bapaknya anak-anak saya. Jadi bisnisnya di ini sama bareng sama suami. Masih banyak banget kan, cuman laku 2. Terus akhirnya udah kita manfaatin grup-grup itu. Waktu itu masih BBM. Kita broadcast, terus akhirnya iya Mbak mau kita anterin satu-satu, orang beli satu. Waktu itu harganya masih 9.000, udah pakai keju, udah pakai kemasan dan sebagainya. Itu kita antar ke ISI, kampus ISI, tahu kan Mas? Tahu yang lah. Jalan Terampil sana itu. Itu kita free ongkir. Oh ya? Iya, pokoknya 9.000 free ongkir? Pokoknya yang terbesit di benak kita waktu itu, yang penting duit 300.000 itu balik, kita nggak punya utang gitu aja. Nah kita tuh zaman dulu takut banget punya utang tuh, kalau punya utang tuh nanti dikejar polisi atau masuk penjara atau gimana kayak gitu kan, kita takut banget nih kayak gitu. Terus akhirnya ya udah alhamdulillah dari situ habis, terus banyak kayak permintaan, ayo Mbak buka gini, akhirnya terus kita ikut pameran-pameran kuliner gitu. Dari situ. Berarti mulainya dari 300.000? Ya 300.000. Wow, bisa ya. Alhamdulillah. Karena kan banyak orang berpikir ya kalau usaha itu kan butuh modal. Iya. Tapi Mbak Vira membuktikan bahwa 300.000 untuk memulai usaha pun bisa. Bisa banget. Oke, 300.000 itu pada waktu itu diberikan buat apa tuh? Buat beli semua bahan, jadi ayam, terus beras, terus cabai, pokoknya bahan-bahan yang kita pakai, terus kayak semacam kemasan dan sebagainya. Lalu jualan pertamanya ikut pameran tadi dan join dengan temen ya, sampai impit-impitan ya. Itu waktu goreng ayam nggak kena tetangganya nggak? Kebetulan kalau dulu itu kita ayamnya pas pertama kali itu kita ada yang gorengin, jadi teman. Oh, jadi sudah digoreng gitu maksudnya? Jadi kita bawa ke tempat pameran itu sudah di display. Tapi seiring jalannya waktu kita sudah produksi sendiri sampai sekarang. Nah pertanyaannya gini Vira, waktu kamu memutuskan aku pengen usaha ayam nih, karena Vira suka makan ayam. Tapi kan waktu menemukan resep ayam yang enak itu kan nggak gampang loh. Gimana tuh ceritanya? Itu ceritanya tuh sebenarnya dulu yang bikin kan temen. Soalnya dia kan
Jadi kan ada nih tipe temen yang pintar masak tapi nggak bisa jualan. Ada yang bisa jualan tapi nggak bisa masak. Kayak saya nggak bisa masak tapi saya bisa jualan, bisa bisnis gitu. Nah, saya selalu memanfaatkan kayak gitu. Nah, oke. Jadi smart people kuncinya di situ tuh. Ya. Kita kalau pengen punya usaha, modalnya nggak terlalu banyak. Nah, produknya ini kita bisa cari teman yang bisa masak. Ya, betul. Nggak mungkin nggak di tetangga kita atau Ya, saudara, keluarga, pasti ada bisa masak dong. Pastinya. Dan itu kan juga berproses, terus kita jadi belajar. Oh, kayak gini caranya. Kayak gini, nggak mungkin kan kita sampai selamanya ini ya menggantungkan orang lain terus. Kita proses belajar, akhirnya kita menemukan resep kayak gitu. Sampailah preview sampai dengan hari ini ya. Sekarang ada berapa cabang? Kalau awal pada masa jayanya itu 16 cabang. Oh ya? Iya, jadi 300.000. Sekarang 11 cabang. 11 cabang. Itu gimana sih, franchise atau ini cabang kamu sendiri atau gimana? Kalau cabang saya sih mustahil karena keterbatasan modal. Jadi gini Mas Rafa, basicnya saya itu bukan orang mampu, jadi bener-bener yang udah dari kecil ditinggal orang tua udah meninggal kayak gitu. Jadi kayak yang harus bertahan hidup gimana sih biar kita bisa bertahan hidup nggak ada orang tua. Jadi kayak udah mentalnya terlatih kayak gitu kan. Terus ya itu awalnya mengenalkan Trekju ini 300.000 ini dari bazar kan. Nah, kita kan sering ikut bazar nih, terus nggak selamanya bazar itu kan laku terus. Nah, terus suatu ketika ada temen, ya waktu itu belum kenal, itu orang Magelang gitu kan. Dia tuh tertarik, kita kan pernah ikut bazar di Magelang nih, itu festival kuliner Magelang itu ajang paling keren di Magelang. Nah, waktu itu kita ikut cuman berdua sama suami, bahkan buat bayar karyawan aja kita nggak sanggup, jadi kayak harus bener-bener berdua terus kita juga nggak nyangka kalau di Magelang itu tuh kita tuh meledak itu kayak gitu kan. Biasanya kalau di Jogja tuh jualan laku berapa, kalau di Magelang tuh bener-bener yang sampai berapa ratus kayak gitu, dan itu berdua. Dari proses belanja terus masak sambil ngelayanin customer kayak gitu tuh berdua. Terus di situ ada orang yang tertarik nyari kita di web, kita kan nggak punya web. Terus dia cuma nyari di Instagram, terus ngubungin kita nih. Terus awalnya kita tuh takut, kan kita belum punya pengetahuan tentang apa sih franchise tuh kayak gimana. Orang jualan aja modal 300.000 nggak ngebayangin mau punya franchise yang banyak kayak gitu kan, nggak bayangin ya Mas. Terus yaudah, terus akhirnya dibantu teman, terus ini kita mulai franchise pertama kali, dan itu di luar ekspektasi kita. 1-2 hari lah si mitra itu balik modal. Wow. Zaman dulu 2000 berapa ya sekarang, 4 tahunan yang lalu kita masih murah banget Mas. Berapa satu ayam gitu? Oh, jual franchise-nya ya? Kita tuh yang waktu awal jual franchise tuh nggak mikirin loyalty untuk brand kita. Yang penting tuh kita terlepas dari hutang. Jadi kita cuman dapat berapa ratus ribu udah buat bayar utang. Pokoknya kita lepas dari hutang, terus kita tuh kayak hidupnya wow lega banget kayak gitu. Terus akhirnya yaudah kita baru mulai Trekju dari awal dari situ. Jadi mulainya kan dulu jualannya tidak langsung buka outlet ya. Jadi mulai dari pameran-pameran, ada kuliner gitu di kampus-kampus gitu ya. Nah setelah itu ternyata kok banyak orang yang tertarik gitu ya. Nah ternyata si mitra ini yang buka outletnya. Keren loh. Pertama kali. Outletnya itu malah bukan outletnya saya, tapi outletnya orang lain. Keren loh ya, karena beberapa pengusaha kan mikirnya adalah oh saya langsung pengen buka outlet. Ya, akhirnya modalnya mereka tuh habis untuk setup outletnya, interiornya dan sebagainya. Padahal produknya mungkin belum proven gitu ya. Oke, luar biasa. Nah, sampai dengan hari ini, Vira, jadi untuk mempertahankan kualitas supaya ayamnya ini rasanya tetap standar di semua cabang, gimana tipsnya? Tipsnya gini, kalau kita kan bahan baku semua yang supply dari kita, dari pusat semua. Jadi ya insya Allah untuk kualitasnya terjaga lah untuk setiap gerainya kayak gitu. Terus sampai packaging itu juga kita yang supply.
Jadi mereka kalau untuk suplai sendiri itu cuma beberapa bahan yang pendamping aja, bukan yang bahan pokok. Artinya dari pusat mengkontrol setiap Ya, cabang-cabang ini ya, jangan sampai kualitasnya tidak sesuai dengan standar dari Vira ya. Oke, kalau cara promosinya gimana? Kalau cara promosinya, kalau promosi yang pertama dulu kan itu ikut bazar. Ikut bazar. Bazar ke bazar. Artinya offline-nya, outletnya tetap ada, bazar tetap jalan ya? Jalan. Soalnya kalau saya pribadi kan, saya kan berangkat dari bazar nih. Saya jadi kayak mau meninggalkan bazar tuh, kita dulu besarnya dari bazar. Jangan sampai ya sesekali tuh tetap ikutan bazar, pameran kuliner ya. Kayak gitulah istilahnya. Kayak pameran komputer gitu nggak? Ikut nggak sih? Iya ikut, kan pameran di biasanya JEC kan gitu? sering kayak gitu di JEC. Terus dulu kalau waktu ikut pameran tuh prosesnya untuk mengenalkan Praxis juga nggak sebentar loh mas, 2-3 tahun lah. Iya. 2 tahun sampai yang kita tuh cuman dipandang sebelah mata sama orang, pernah. Terus kayak yang apa sih ayam geprek kok dikasih keju, kan aneh banget kayak gitu. Terus sampai kita tuh kasih orang buat sampelnya Testing. kita, testernya kita orang tuh nggak mau, bahkan lihat aja nggak mau kayak gitu. Pokoknya ya luar biasa lah. Oke, baik. Nah, perjalanan berarti dari tahun 2016 ya mulainya ya? Sampai dengan hari ini berarti sudah 4 tahun? 6. Sudah 6 tahun? 2014. Oh, 2014. Ya. Sampai dengan hari ini sudah 6 tahun. Pengalaman apa nih yang menurut Vira nih, wah ini berharga banget yang bisa dibagikan kepada smart people nih? Pengalaman ya, banyak sih. Pengalaman jatuhnya deh. Jadi kita besok nggak jatuh di tempat yang sama nih. Ya. Jadi kalau buat saya pribadi, terutama bisnis kuliner itu kan pesaingnya sangat luar biasa banyak ya mas ya. Itu kayak harus punya mental yang kuat dulu. Terus kalau dibilang jatuh dukanya itu banyak banget, sebenarnya lebih banyak dukanya daripada sukanya. Oh ya? Ya. Tapi kalau udah lihat untungnya banyak kan? Ya. Jadi dukanya tuh banyak sih, kayak yang itu tadi dipandang sebelah mata sama orang. Bahkan kita pernah nih, kita mau ikut pameran kuliner di luar kota, waktu itu Magelang atau Solo gitu. Terus kita di jalan, kan kalau dulu kan belum ada kendaraan roda 4 ya, kita belum punya mobil, kita cuma punya motor. Jadi kemana-mana tuh cuma bawa tempat nasi, terus ayam gitu. Terus di jalan kan kita nebeng nih ke tempat dari Jogja ke Magelang atau Solo, saya pokoknya lupa antara dua itu, nebeng mobil teman. Nah dari rumah kan kita otomatis ke tempat teman itu kan udah bawa-bawa gitu. Di jalan itu nggak entah kenapa jatuh, nasinya jatuh, terus ya udah berserakan di depan rumah orang kebetulan waktu itu. Terus udah kita pungutin kan, kita pungutin, terus kita masukin kantong gitu. Kita mau buang nih di tempat sampah, yang punya rumah itu marah, nggak boleh dibuang di sini, istilahnya pokoknya kayak jijik aja sama kita. Nah kayak gitu. Terus pokoknya padahal itu tuh nasi yang baru dimasak jatuh. Terus yang kita kayak ya ampun sedih banget sih, kita mau jualan terus kita kayak dianggap apa sih kayak gini, cuman mau buang sampah kan dia nggak rugi kan, cuman di depan rumahnya, ntar juga diambil sama orang. Itu yang pertama. Terus yang kedua pernah juga nih kita ikut suatu pameran yang kita tuh udah berangan-angan, wah itu pameran gede nih pasti bakalan rame dan lain sebagainya. Ternyata waktu tahun itu dia tuh pamerannya nggak berjalan sukses. Terus ya udah kita bawa 100 pieces, nggak laku sama sekali. Terus akhirnya cuman dimakan sama karyawan kita. Dia sampai yang udah, mbak aku nggak usah dikasih uang makan, udah aku makan ini aja kayak gitu, sampai nggak tega kayak gitu. Terus nggak apa-apa kayak gitu. Terus akhirnya ya udah tuh kita bawa pulang sisanya itu kayak yang ya ampun sedih banget. Tapi kan kita nggak semata-mata cuma nyari untung aja kan. Terus akhirnya ya udah sisanya itu kita bagi-bagiin tetangga kayak gitu. Terus banyak sih dukanya, kayak yang suka dibilang sama orang, apa sih sarjana, kalau orang kan bilang sarjana kok cuma jualan ayam kayak gitulah. Saya suka dibilang kayak gitu. SA loh singkatannya, sarjana ayam. Betul. Soalnya kan kalau misalnya kayak orang tua, orang awam gitu kan, mereka kan kalau sarjana ya harus jadi pegawai negeri atau apa kayak gitu kan. Nah
tapi ya itu saya belajar dari situ, kita buktikan dari apa yang orang-orang bilang itu, biar orang-orang tuh nggak memandang sebelah mata, kita tuh bisa jadi pengusaha, jadi terlahir dengan modal yang sekian kayak gitu. Oke, Vira, kan apalagi kondisi saat ini ya, kondisi COVID, pandemi, banyak usaha kuliner juga sedang goyang atau lagi berjuang keras. Banget. Menurut Vira, apa sih yang dibutuhkan oleh seorang pengusaha, mentalnya atau sikap apa yang diperlukan supaya ketika kita mengalami suatu kegagalan atau rintangan di depan itu kita tetap survive, tetap kuat gitu? Apa yang diperlukan seorang pengusaha? Nah, kalau dibilang survive, saya survive banget sih, Mas. Apalagi ya sekarang pandemi ya. Omsetnya turun sekitar 70% lah dari penjualan. Banget. Apalagi sekarang kayak cuman ya udah, yang penting kita tetap jalan, kita harus tetap ya konsisten lah. Kita harus konsisten supaya bisnis itu tetap jalan. Soalnya saya pernah dikasih tahu sama temen, bisnis kuliner yang di Jogja ya, terutama Jogja itu yang kita udah tahu nih beberapa bisnis kuliner yang berjalan sampai yang dia kuat itu minimal 5 tahun tetap jalan. Kan banyak kan Mas kan yang ada yang buka apa terus 3 bulan tutup, 3 bulan tutup. Nggak kuat bayar kontrakan ya? Ya, saya dulu juga gitu, nggak semua outlet saya itu ramai Mas. Jadi ada beberapa outlet yang ya omsetnya jauh banget, tapi kan kita tetap yang yaudah kita harus survive, kita nggak bisa 3 bulan tutup, justru malah harus kita tetap kuat, tetap biar pelanggan tuh nggak kecewa juga sama kita. Terus itu 5 tahun, kalau kata teman saya itu 5 tahun bisnis kuliner itu yang bagus tuh bisa bertahan 5 tahun. Oke, kita udah ngelewat 5 tahun nih, berarti kita harus tetap bertahan, kita harus tetap, karena kan kalau bisnis prekju ayam geprek itu kan makanan pokok ya, jadi kayak semacam bukan makanan yang tergerus sama waktu, ya kan? Oke. Jadi nasi itu kan dicari banyak orang. Makanan pokoknya orang Indonesia kan nasi kan, terus apalagi ayam itu kan long lasting lah ya, orang terus butuh terus. Menengah ke atas, menengah ke bawah semua makan kan. Nah itu, jadi ya kita tetap walaupun di kondisi yang sekarang ini kita cuman kayak mampu buat gaji karyawan, tetap jalan terus sambil cari celah. Kita harus apa sih? Kita harus apa untuk mensiasati COVID ini? Misalnya kayak oke, kita bikin promo di GrabFood, GoFood atau apa kayak gitu. Biar tetap. Soalnya kalau pasarnya kita kan mahasiswa banget nih Mas. Ayam geprek kan maksudnya 60% pasarnya prekju itu kan mahasiswa. 40%-nya umum ya, keluarga. Keluarga. Apalagi mahasiswa belum pada pulang ya. Kerasa banget. Oke, baik. Berarti dibutuhkan mental jangan menyerah ya. Pokoknya berusaha terus, dicari cara supaya kita tetap bisa hidup ya. Walaupun yang kuat ya, yang penting gaji karyawan tetap harus terbayarkan. Oke, baik. Sekarang total ada berapa karyawan, Vira? Kalau rata-rata per gerai itu, kalau dulu kan sebelum COVID itu kan rata-rata per gerai 12. Sekarang paling 7-8 orang per gerai. Gitu. Oke, wah luar biasa. Jadi orang-orang ini kan dia berharap pada kita sebagai seorang pengusaha. Apa ya Mas, kalau kita terus bahasa Jawanya lumrah, tau nggak lumrah? Jadi kayak apa ngelurah? Lumrah loyo. Itu kayak iya loyo. Nah, kalau kita loyo, kita kan di bawah maksudnya di bawahnya saya kan masih ada anak-anak prekju, anak-anak karyawan, terus ada yang supplier, terus saya tuh kalau aku nggak semangat buat prekju, terus gimana nanti yang ada di lingkarannya prekju. Jadi kayak ada yang ngasih es batu, maksudnya bukannya sih supplier es batu, terus bapak-bapaknya ambil sampah. Kalau saya berhenti, mereka gimana? Terus saya tuh selalu berpikir sampai situ. Terus ibunya yang jual sayur gimana? Terus ibunya yang jual ini kayak gitu. Udah berarti prekju ini kayak buat numpang hidup banyak orang. Jadi kita nggak pokoknya harus tetap jalan gimana pun caranya kayak gitu. Wah, luar biasa ya, menginspirasi buat kita semua. Walaupun harus mengkocek tabungan. Nggak apa-apa, pokoknya gimana supaya kita survive, bisnis tetap jalan ya.
Oke, luar biasa. Oke, Vira, terakhir nih, berikan motivasi dong buat kita-kita, smart people yang nonton channel YouTube ini, supaya mereka tetap semangat nih. Yang pengen punya usaha juga bisa segera mulai. Kasih motivasi dong. Oke, pertama kalau kita mau bisnis itu, teman-teman nggak usah perlu mikirin modal. Modal pertama kita itu keberanian, niat, keberanian, terus ya usaha dan doa itu pasti ya. Terus kalau misalnya teman-teman nggak punya modal seperti saya 300.000 bisa jadi 16 outlet dengan omset yang sekian kayak gitu. Teman-teman bisa mulai dari misal jadi reseller atau apa, terus teman-teman juga bisa memanfaatkan apa yang ada di sekitar, misal punya teman selebgram atau apa, promosi indang atau apa gitu. Jadi nggak usah takut buat memulai bisnis itu, karena pasti ada jalannya lah. Jadi mulai dari yang terdekat, misal kayak saya hobi makan ini, oke, saya jadiin hobi ini jadi peluang usaha saya. Jadi teman-teman bisa nih, misalnya ada tetangga yang bikin rujak, oke, saya onlinein rujak ini. Nah, kayak itu nggak perlu kita yang susah-susah mau jadi kayak siapa ya, kayak yang pengusaha gede gitu. Udah, kita mulai dari hal kecil yang di dekat kita dulu aja, terus tetap jangan pantang menyerah. Pokoknya pengusaha muda itu kuncinya yang pertama harus punya mental yang kuat, itu kunci utama. Soalnya kalau nggak punya mental ya udah, bang nggak ada untungnya. Ya kalau namanya usaha, pertama yang dipikirin bukan untung. Kalau saya mas, branding produk biar dikenal sama banyak orang. Nah seperti itu, terus ya doa, terus pokoknya nggak pantang menyerah lah kayak gitu. Apalagi kondisi kayak gini nih kan. Sekarang banyak apa ya mas, kayak kita bisa belajar dari TikTok atau apa gitu kan, banyak live Instagram banyak banget. Banyak. Kalau kayak Prek itu dulu awalnya buat endorse aja kita nggak mampu mas buat bayar foodgram kayak gitu. Ya udah kita teman-teman, ayo temen ini kasih satu ini ya, promosi ini ya di sosial media kamu, di zaman dulu kan Facebook, terus di grup, terus di Instagram, di story gitu. Nah mulai dari situ. Jadi kalau kalian takut, mbak nggak punya modal buat bikin barang yang kita mau jual, kalian bisa jadi reseller. Terus mbak nggak punya modal buat promosi, kalian gunain teman-teman. Pasti kan teman kalian ada yang selebgram, terus ada tetangga misalnya siapa kayak gitu. Nah, atau kerjasama dengan Prekju. Ya bisa. Kemana hubunginnya kalau pengen kerjasama dengan Prekju? Ke ini aja, nanti ada link di link Instagram? tree-nya di Instagram. Oke. Instagramnya namanya apa? Prekju_CK. Oke. Thank you buat semuanya, smart people. Thank you buat Ya. Mbak Vira. Sukses buat selalu ya. Ya, Oke, terima thank you. kasih. Bye.